Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang menopause. Apakah sebelumnya pernah mendengar tentang pramenopause dan menopause? Dan apakah pramenopause dan menopause itu? Pramenopause merupakan masa peralihan saat akan memasuki berakhirnya menstruasi. Masa ini terjadi ketika tidak menstruasi dalam waktu kurang dari 1 tahun dan biasanya terjadi pada perempuan yang berusia lebih dari 40 tahun. Menopause adalah keadaan di mana menstruasi secara alami telah berhenti selama 12 bulan berturut-turut atau selama 1 tahun penuh dan terjadi pada wanita di rentan usia 45 sampai dengan 55 tahun. Menopause tidak hanya perubahan pada siklus menstruasi saja, tetapi banyak perubahan-perubahan lain yang terjadi pada beberapa bulan hingga 5 tahun sebelum menopause atau pada masa premenopause, baik itu perubahan fisik, perubahan kondisi fisik, dan perubahan psikologis. Perubahan-perubahan tersebut biasa dikenal dengan tanda dan gejala dari menopause. Tanda dan gejala yang sering muncul adalah yang pertama, timbulnya perasaan panas pada tubuh yang biasanya muncul di malam hari atau biasa dikenal dengan nama hot flashes. Tanda gejala yang kedua adalah adanya rasa kedinginan. Tanda dan gejala yang ketiga adalah menstruasinya tidak teratur, seperti bulan ini menstruasi, bulan depan tidak, atau 2 bulan ini tidak menstruasi, bulan depan menstruasi. Dan bisa juga siklus haidnya menjadi panjang atau malah memendek. Atau tidak teraturnya itu karena jumlah darahnya itu yang lebih sedikit atau lebih banyak. Tanda dan gejala yang keempat adalah terjadinya gangguan tidur. Kulit menjadi kering, rambut menjadi lebih tipis atau menipis, vagina menjadi kering, di mana keringnya vagina ini dapat menimbulkan turunnya gairah seksual dan timbulnya rasa tidak nyaman atau nyeri ketika sedang berhubungan seksual. Dan tanda dan gejala yang terakhir yang paling sering muncul adalah adanya perubahan suasana hati atau lebih moody, seperti lebih mudah tersinggung, lebih mudah marah, mudah menangis, dan bersedih. Lalu, bagaimanakah cara untuk mengatasi keluhan tersebut? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa menopause itu merupakan proses yang alami. Jadi menopause itu merupakan sesuatu yang normal, sehingga tidak memerlukan penanganan yang khusus. Tetapi, untuk menanggulangi berbagai keluhan di masa menopause dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, dengan melakukan pengelolaan pada asupan nutrisi. Pengelolaan nutrisi dapat dimulai dengan menerapkan gaya hidup sehat dalam pemilihan asupan makanan dan minuman, yaitu dengan menghindari makanan atau minuman yang panas dan juga menghindari minuman beralkohol. Kemudian, pilih makanan yang mengandung protein yang cukup, seperti dengan mengkonsumsi daging merah, telur, dan ikan. Pastikan juga bahwa asupan kalsium terpenuhi dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium seperti susu, yogurt, keju, kacang-kacangan, dan ikan yang dimakan beserta tulangnya seperti ikan yang sudah dipresto yang tulangnya menjadi lunak. Perhatikan juga asupan zat besi sesuai dengan kebutuhan, yaitu sebanyak 8 mg per hari. Kebutuhan zat besi ini dapat terpenuhi dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi, seperti daging merah, telur, kacang-kacangan, ikan, sayuran hijau, dan daging ayam. Dan pastikan untuk mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran sebanyak 5 porsi per hari untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan mengontrol berat badan.
Selain itu juga harus minum air putih untuk menjaga kelembaban kulit. Cara yang kedua adalah tetap aktif, yaitu dengan berolahraga atau senam ringan, berjemur di pagi hari, berkebun, melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci, menyetrika baju, dan kegiatan yang lainnya. Berikut adalah tips khusus untuk mengurangi hot flashes. Yang pertama, lakukan aktivitas fisik seperti yoga atau meditasi. Yang kedua, pertahankan berat badan ideal, jangan terlalu kurus dan juga jangan terlalu gemuk. Yang ketiga, memilih pakaian yang tidak berlapis-lapis dan gunakan pakaian yang tipis dan berbahan katun. Yang keempat, konsumsi vitamin E atau teh ginseng. Dan yang kelima, makan makanan yang mengandung kedelai seperti tempe, tahu, kecap, dan yang lainnya. Tips khusus untuk mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, atur pola tidur secara teratur. Misalnya, biasakan tidur di jam 9 malam, maka setiap hari harus tidur di jam 9 malam. Kemudian, yang kedua, hindari minum kafein sebelum tidur. Contohnya seperti minum kopi. Yang ketiga, mandi air hangat di malam hari agar badan terasa rileks sehingga mempercepat proses tidur. Yang keempat, minum susu hangat atau yogurt sebelum tidur. Tapi perlu diingat, minum susunya tidak boleh terlalu banyak. Khawatir di tengah malam terbangun untuk buang air kecil, sehingga mengganggu tidur. Yang kelima, pastikan tidurnya cukup, yaitu sekitar 7-8 jam per hari. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.